Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu keluarga besar AMA Yogyakarta, alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini, pada hari Jumat tanggal 5 November 2021, kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kajian mutiara ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian pada Jumat kali ini kita akan membahas tentang mengenal as-sabiqun al-awwalun atau golongan orang pertama yang masuk Islam. As-sabiqun al-awwalun adalah golongan pertama yang masuk Islam pada fase dakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang yang Rasulullah SAW ajak masuk Islam adalah dari kalangan terdekat terlebih dahulu, seperti keluarga, para sahabat, serta orang-orang dekat lainnya. Mereka yang masuk Islam pada fase awal penyebarannya kemudian disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun atau para pendahulu yang masuk Islam. Berikut kami sebutkan daftar nama-nama as-sabiqun awwalun yang terbagi dalam 3 angkatan sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam kitabnya As-Siratun Nabawiyyah Ardu wa Waqa'i wa Tahlil Al-Hadas. Angkatan pertama, orang-orang yang masuk angkatan pertama masuk Islam adalah Sayyidah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haris atau Zaid bin Harisah, putri-putri Rasulullah, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha merupakan istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercatat sebagai perempuan pertama yang masuk Islam, bahkan secara mutlak baik laki-laki maupun perempuan. Beliaulah manusia yang pertama kali memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Khadijah juga merupakan orang yang pertama kali mendengarkan wahyu dari lisan Rasulullah dan pertama kali membaca Al-Quran setelah mendengarkan langsung dari Rasulullah. Khadijah juga merupakan orang pertama kali yang belajar sholat kepada Rasulullah SAW. Rumahnya menjadi rumah pertama yang dituruni wahyu melalui perantara Jibril setelah wahyu pertama di Gua Hira. Dalam beberapa riwayat dijelaskan tentang bagaimana Nabi mengajarkan Khadijah cara berwudu dan sholat. Dikisahkan ketika sholat sunnah diwajibkan kepada Rasulullah SAW, Jibril mendatanginya untuk mengajari tata cara berwudu dan sholat. Jibril memukulkan tumitnya ke tanah, sisi lembah di dataran tinggi kota Makkah. Setelah tanah mengeluarkan air, Jibril berwudu dan melakukan sholat. Rasulullah SAW mengikuti tata cara wudu dan sholat yang diajarkan Jibril. Berikutnya, orang yang pertama kali Nabi SAW ajarkan dari hasil belajar dengan Jibril itu adalah Siti Khadijah. Orang yang masuk Islam berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali tercatat sebagai orang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Menurut pendapat yang paling kuat dan didukung Imam At-Tabari dan Ibnu Ishaq, usia Ali saat itu 10 tahun. Ali kecil diasuh oleh Rasulullah SAW yang diambil dari paman Nabi SAW yaitu Abu Thalib. Ia merupakan orang ketiga yang mengerjakan sholat setelah Khadijah dan Nabi SAW. Zaid bin Harisah radhiyallahu
nama lengkapnya adalah Zaid bin Harisah Al-Kalbi, yang merupakan kekasih Nabi SAW, budaknya sekaligus anak angkatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang insyaallah dirahmati Allah SWT, Zaid tercatat sebagai orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak. Kecintaan Zaid kepada Rasulullah SAW dibuktikan saat disuruh memilih antara keluarganya dan Rasulullah SAW. Zaid lebih memilih Rasulullah SAW. Suatu ketika ayah dan keluarga Zaid datang ke Mekah untuk membeli dan membebaskan Zaid yang saat itu bertahu sebagai budak Nabi SAW. Lalu Rasulullah pun menyerahkan pilihannya kepada Zaid, bersedia dibeli keluarganya dan pulang bersama mereka atau tetap bersama Rasulullah. Ternyata Zaid lebih memilih tinggal bersama Rasulullah SAW. Saya tidak akan memilih satu orang pun dari kalian. Rasulullah bagiku sudah seperti ayah dan paman bagiku, tegas Zaid. Putri-putri Rasulullah SAW sebagai orang yang setiap hari melihat kepribadian ayahnya yang begitu mengagumkan. Putri-putri Rasulullah SAW segera mengikuti agama yang dibawa oleh ayah mereka. Mereka adalah Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Ruqyah radhiyallahu anhu. Selain itu mereka juga terpengaruh dengan ibu-ibu mereka. Dengan demikian rumah Rasulullah SAW adalah rumah pertama yang dihuni oleh keluarga beriman dan tunduk pada syariat Allah SWT. Maka rumah itu memiliki beberapa keistimewaan, yaitu satu, menjadi tempat pertama yang di dalamnya dibacakan wahyu setelah Gua Hira. Kedua, rumah pertama yang dihuni oleh perempuan-perempuan sudah termasuk golongan pendahulu masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun. Tiga, rumah pertama yang di dalamnya didirikan sholat. Empat, rumah pertama yang di dalamnya dihuni oleh 3 orang pendahulu masuk Islam, yaitu Khadijah, Ali, dan Zaid bin Harisah radhiyallahu anhum. 5 rumah yang memberikan kontribusi besar dalam dakwah Rasulullah SAW dengan orang-orang yang gigih memperjuangkan agama Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq tercatat sebagai orang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki merdeka dan terpandang. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang dirinya, "Aku tidak mengajak seorang pun masuk Islam, melainkan ia tidak langsung memberikan jawaban, kecuali Abu Bakar bin Abu Quhafah. Ia tidak lamban memberikan jawaban dan tidak ragu-ragu ketika aku mengajak masuk Islam." Abu Bakar berasal dari suku Quraisy. Berikut ini gambaran sosok Abu Bakar sebagaimana dijelaskan sejarawan Muslim pertama, yaitu Ibnu Ishaq, wafat tahun 7608 Masehi. 1. Orang yang ramah terhadap kaumnya, dicintai dan sederhana. 2. Orang yang paling terhormat di kalangan Quraisy dan paham betul tentang kaumnya, kebaikan baik dan keburukannya. 3. Pedagang. 4. Memiliki akhlak mulia. 5. Orang-orang dari kaumnya mendatanginya dengan ramah karena keilmuannya, perdagangannya, dan kebaikannya dalam bergaul. Dari tangan Abu Bakar masuk Islam beberapa sahabat. Mereka adalah Utsman bin Affan dalam usia 34 tahun, Abdurrahman bin Auf dalam usia 30 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas dalam usia 17 tahun, Zubair bin Awam dalam usia 12 tahun, dan Thalhah bin Ubaidillah dalam usia 13 tahun. Orang-orang ini kemudian menjadi motor dakwah Islam yang cukup berpengaruh. Karena itu setelah keislaman mereka berbondong-bondong orang-orang memeluk Islam. Angkatan kedua orang yang masuk Islam pertama atau as-sabiqun awwalun dalam angkatan kedua ini adalah Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Arkam bin Abul Arqam, Utsman bin Mas'un, Ubaidah bin Al-Haris, Sa'id bin Zaid, Uqtamah bin Za'un, Abdullah bin Mas'un, Fatimah binti Al-Khattab, saudara perempuan Umar bin Khattab, Asma binti Abu Bakar, dan
Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhum. Angkatan ketiga pada periode angkatan ini jumlah lebih banyak dari angkatan-angkatan sebelumnya. Menurut Ibnu Ishaq, jumlah mereka lebih dari 40 orang. Di antara mereka adalah Umar bin Abu Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, Mas'ud bin Al-Qari, Sulaid bin Amru, Habib bin Amru, Ayas bin Abu Rabi'ah, Asma binti Salamah, Khunais bin Huzafah, Amir bin Rabi'ah, Abdullah bin Al-Jasi radhiyallahu anhum, dan masih banyak lagi. Untuk melihat secara detailnya, silakan kita membaca tentang As-Siratun Nabawiyah karya Dr. Ali Muhammad As-Salabi halaman 91. Menurut As-Salabi, orang-orang pertama yang masuk Islam rata-rata dari kalangan terpandang, bukan dari kalangan sosial rendah, sehingga mengesankan masuk Islam hanya karena ingin lebih makom secara ekonomi, mana diasumsikan oleh beberapa sejarawan. Menurut analisa As-Salabi, dakwah 3 tahun pertama berhasil membuat 40 orang memeluk Islam, yang terdiri dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Jumlah dari golongan berstatus sosial rendah, orang fakir, budak dan duafa hanya 13 orang dari total 40. Jelas jika dipresentasikan, golongan berstatus sosial rendah bukanlah mayoritas. Ali Muhammad As-Salabi, As-Siratun Nabawiyah, Al-Waqi Thalabi. Demikianlah golongan orang-orang yang masuk Islam pada masa awal-awal Islam yang kemudian disebut as-sabiqun al-awwalun. Dari ini kita bisa mengambil pelajaran tentang kegigihan dakwah Nabi Muhammad SAW, mengajak orang-orang terdekat terlebih dahulu untuk membentuk basis dakwah yang kokoh. Selain itu, perolehan pemeluk Islam yang cukup signifikan dalam waktu relatif singkat menunjukkan kesungguhan Nabi dalam memperjuangkan agama Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demikian kajian Mutiara Ilmu pada Jumat ini tentang mengenal as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang golongan pertama yang masuk Islam. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.